Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kurnia dengan NIM 3320200006. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Video yang saya buat ini adalah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang merupakan dosen pengampunya, yaitu Bapak Dr. Andis Sunardi MPD dan Bapak Muslimin SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang memahami klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Macam-macam klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, menurut Setio dan Sikabumen, mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar. Media pembelajaran dua dimensi hanya diamati dari satu arah pandang saja. Contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari pandang mana saja. Contohnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Contohnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksi. Yang kedua, menurut Sulaiman. Yang pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio kaset, tape record, dan radio. Media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. Yang ketiga, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat, media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual dalam kelas seperti televisi, video tip, kaset, record, dan sound film. Media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya telewriting dan record telewrite. Yang ketiga, menurut Emery Thomas, mengklasifikasi media pembelajaran kan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Thomas menggolongkan media pembelajaran ke dalam tiga jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Menurut Gerlach dan Eli, mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, contohnya film dan slide. Yang ketiga, media pembelajaran penggunaannya secara massal, contohnya televisi, radio, dan lain-lain. Menurut Rudy Brett, mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasi berdasarkan suara, visual, dan gerak. Ia membedakan antara media siar dan media rekam. Menurut taksonomi Brett dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Edgerdale dalam bukunya Audio Visual Method in
teaching, mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh orang yang belajar. Dalam kerucut pengalaman Dell, jenjang pengalaman disusun secara urut menurut tingkat kekonkretan dan keabstrakannya. Pengalaman yang paling konkret diletakkan pada dasar kerucut dan semakin ke puncak pengalaman yang diperoleh semakin abstrak. Berikut kerucut pengalaman Dell. Yang terakhir, menurut Azhar Arsad, klasifikasi media pembelajaran tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Yang pertama, pesan. Yang kedua, orang. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, alat. Yang kelima, teknik. Yang keenam, lingkungan atau latar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.